Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wiswadrian Yahya dari Pendidikan Teknik Elektro kelas A tahun angkatan 2019. Saya memiliki NIM 19501241030. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen teknologi. Yang pertama, apa itu manajemen? Manajemen menurut George R. Terry adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bisa disimpulkan bahwa manajemen adalah sebuah alat atau kontrol yang menunjang keamanan sebuah kelompok atau organisasi. Selanjutnya, apa itu teknologi? Teknologi secara istilah merupakan gabungan dari dua bahasa Yunani. Yang pertama adalah teknik yang berarti keterampilan, yang kemudian ada logos yang berarti ilmu. Kemudian menurut ahli, Franklin mengatakan bahwa teknologi adalah suatu cara praktis yang menjelaskan mengenai cara kita semua sebagai manusia membuat segala sesuatu yang berada di sekitar. Selanjutnya, apa itu manajemen teknologi? Manajemen teknologi, menurut Jaka Atmaja, adalah suatu ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk memaksimumkan nilai tambah suatu teknologi dengan cara melakukan proses manajemen yang tepat. Dengan begitu, saya dapat menyimpulkan bahwa manajemen teknologi adalah alat kontrol untuk mengawasi dan mengatasi hal-hal dalam penggunaan atau penciptaan teknologi. Selanjutnya, tujuan manajemen teknologi. Manajemen teknologi memiliki tujuan untuk memastikan target pencapaian suatu perusahaan atau organisasi, menentukan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang organisasi, yang kemudian menentukan pengembangan yang diperlukan oleh organisasi, dan menentukan pengimplementasian teknologi yang dibutuhkan oleh organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang dimulai dengan era 1.0 hingga sekarang menjadi era 4.0. Era 1.0 merupakan era ditemukannya mesin uap. Mesin uap pertama kali diciptakan untuk membantu produktivitas tekstil. Produktivitas tekstil pada awalnya dikerjakan semuanya oleh manusia. Kemudian penggunaan mesin uap terus berkembang hingga menjadi alat bantu transportasi, bahkan terus berkembang hingga menjadi alat bantu untuk melakukan penjelajahan samudra. Kemudian pada era 2.0. Pada era 2.0 merupakan era di mana ditemukannya listrik. Di era 2.0 merupakan era yang memungkinkan manusia untuk menciptakan alat-alat untuk membantu pengembangan di industri. Contohnya pada tahun 1913 ditemukan sebuah konsep, yaitu assembly line, yaitu konsep yang menggunakan conveyor belt untuk membantu produksi mobil. Karena pada saat itu produksi mobil hanya bisa dilakukan pada satu titik, dan untuk melakukan pemindahan dibutuhkan biaya yang tinggi. Selanjutnya, era 3.0. Era 3.0 adalah era yang dimana sudah memanfaatkan otomasi dan teknologi. Sehingga pada era 3.0, peranan manusia di industri sudah mulai diminimalisir karena dibantu oleh bantuan komputer dan mesin-mesin produksi. Dengan bantuan mesin-mesin produksi di bidang industri dapat meningkatkan keefisiensian produktivitas, baik dari segi keuangan, dari tenaga, waktu, dan kualitas. Dengan begitu, di era 3.0 merupakan era industri yang berkembang sangat pesat dikarenakan suatu organisasi mampu melakukan tingkat produktivitas dengan skala yang besar, tapi masih memiliki kualitas produk yang hampir sama antara satu dengan yang lainnya, bahkan bisa menjadi lebih baik. Kemudian era 3.0. Era 3.0 merupakan era yang dimana sudah memanfaatkan internet atau Internet of Things. Penggunaan Internet of Things sudah banyak digunakan. Karena dengan menggunakan Internet of Things, kita bisa mengendalikan alat dengan menggunakan smartphone yang sudah terhubung dengan internet. Contoh yang sudah saya lihat secara langsung adalah kendali rumah jarak jauh atau smart home.
dengan menggunakan software dan internet yang bisa dengan menggunakan software yang sudah saya setting dan menggunakan internet, saya bisa menyalakan atau mematikan lampu di rumah dengan menggunakan smartphone dengan radius kurang lebih 15 km. Kemudian, dengan pengembangan yang memungkinkan mengurangi keterlibatan langsung manusia baik di industri atau antar individu, menciptakan yang dinamakan era disrupsi, yang bahkan bisa mengubah kebiasaan manusia yang biasanya dilakukan secara tatap muka menjadi jarak jauh. Sebagai contoh, pendidikan di era sekarang yang menggunakan pendidikan daring. Selanjutnya, ada jenis-jenis teknologi. Jenis-jenis teknologi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada technoware, yang kemudian ada humanware, yang selanjutnya ada infoware, yang kemudian ada orgaware. Technoware adalah teknologi yang ada di dalam sebuah mesin, peralatan, atau produk. Kemudian humanware. Humanware adalah teknologi yang terkandung di dalam diri seseorang individu seperti sikap dan perilaku, pengetahuan dan keterampilan untuk mengoperasikan teknologi atau hardware. Selanjutnya ada infoware. Infoware adalah teknologi yang berupa dokumen. Selanjutnya ada orgaware. Orgaware adalah teknologi yang ada di dalam organisasi dan manajemen. Selanjutnya ada satuan analisis manajemen teknologi. Manajemen teknologi dikelompokkan menjadi 4 tingkat sebagai berikut. Yang pertama ada teknologi pada tingkat nasional atau tingkatan makro. Sebagai contoh, penerapan manajemen of teknologi pada kebijakan publik. Kemudian ada manajemen teknologi pada tingkat perusahaan atau organisasi atau tingkat mikro. Sebagai contoh, penerapan manajemen of teknologi yang mengatur kompetitif antar perusahaan. Selanjutnya ada manajemen teknologi pada tingkat sektor ekonomi. Sebagai contoh penerapan manajemen of teknologi yang mengatur kebijakan pada sektor ekonomi. Selanjutnya, manajemen teknologi tingkat individu. Sebagai contoh, penerapan manajemen of teknologi yang mengatur antar individu di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, ada siklus manajemen teknologi. Siklus manajemen teknologi diawali dengan pemilihan teknologi yang kemudian dilanjutkan dengan transfer dan adaptasi teknologi. Kemudian dilanjutkan dengan implementasi teknologi, dan kemudian terus dilanjut dengan pengembangan teknologi yang kemudian kembali pada pemilihan teknologi. Berikut penjelasan dari siklus manajemen teknologi. Yang pertama ada pemilihan teknologi. Dalam pemilihan teknologi, suatu kelompok atau organisasi dituntut untuk menjadi manajer teknologi dengan memilih atau menolak teknologi dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia maupun lingkungan. Selanjutnya ada transfer dan adaptasi teknologi. Transfer dan adaptasi teknologi adalah faktor yang perlu diperhatikan oleh organisasi karena transfer dan adaptasi teknologi memiliki alasan sebagai berikut. Yang pertama, untuk penjaminan kualitas. Yang kedua, sebagai pengembangan produk. Yang ketiga, sebagai peningkatan daya saing antar organisasi. Selanjutnya ada implementasi teknologi. Pada dasarnya, suatu organisasi yang sudah mampu mengimplementasikan teknologi baru di dalam organisasinya, maka organisasi tersebut sudah memenangkan setengah dari persaingan antara organisasi. Selanjutnya, pengembangan teknologi. Setelah berhasil mengimplementasikan teknologi, suatu perusahaan atau organisasi yang memiliki target pencapaian tinggi pasti akan memiliki keinginan untuk mengembangkan teknologi yang sudah ada menjadi teknologi yang terbarukan dan lebih mutakhir dan berada di bawah hak milik organisasi tersebut. Dengan begitu, saya menyimpulkan bahwa manajemen teknologi adalah ilmu yang mengontrol penggunaan teknologi yang bertingkat individu sampai tingkatan nasional. Manajemen teknologi memiliki siklus yang jika salah satu siklusnya tidak dapat dilaksanakan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian atau bahkan kalah dalam persaingan dan terkena dampak era disrupsi.
Sekian yang saya sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.